balik lagi di channel aku, Sarah Sania Dewi. Jadi video kali ini beda kayak video aku yang sebelumnya. Video kali ini aku mau nge-review drakor. Drama ini judulnya When Weather Is Fine, diperankan oleh Park Min Young yang berperan sebagai Mook Hye Won dan Soo Kang Joon yang berperan sebagai Eun Sub. Kalau kalian pernah nonton drama populer mereka sebelumnya, seperti drama Cheese in the Trap atau Are You Human yang diperankan oleh Soo Kang Joon, dan dramanya Park Min Young dengan para opa-opa gantengnya selalu kayak drama What's Wrong with Secretary Kim atau Her Perfect Life, City Hunter, atau drama favorit sepanjang masa Healer. Tapi sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, kalian boleh klik dulu ya tombol subscribe-nya. Juga diaktifin ya notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Thank you. Jadi Eun Sub ini sudah suka sama Hye Won dari mereka duduk di bangku SMA. Bahkan mereka saling mengenal dari mereka masih kecil. Tapi Hye Won belum tahu bahwa Eun Sub memendam rasa suka sekian lamanya, guys. Sampai akhirnya Eun Sub tahu bahwa Hye Won kembali ke Bokyun dan tidak sengaja mereka bertemu, lalu akhirnya mereka mengobrol. Mereka pun semakin dekat dan puncak kedekatan mereka ketika Hye Won bekerja paruh waktu di toko bukunya Eun Sub. Dan Hye Won terpaksa tinggal di toko bukunya Eun Sub karena rumah yang ditinggali dengan bibinya beku akibat pipanya yang rusak. Nah, selama Hye Won tinggal bersama Eun Sub dan banyak menghabiskan waktu bersama, mengobrol, bahkan minum kopi dan baca buku bersama, akhirnya membuat Hye Won menyukai Eun Sub karena pribadinya yang sangat hangat, yang akhirnya membuat Hye Won nyaman berada di sampingnya Eun Sub. Sampai akhirnya Hye Won menyatakan perasaan kepada Eun Sub di acara reuni SMA-nya. Tapi Eun Sub tidak langsung menjawab. Bahkan Hye Won karena penasaran dia kembali bertanya kepada Eun Sub bagaimana perasaan dia terhadapnya. Tapi Eun Sub hanya bilang maaf, guys. Sontak itu membuat Hye Won kecewa karena dia merasa ditolak cintanya oleh Eun Sub dan sampai membuat Hye Won menangis. Tapi akhirnya ketika mereka pergi ke gunung bersama, walaupun Hye Won sebenarnya masih merasa sedih karena cintanya ditolak, tapi karena permintaan ibunya Eun Sub untuk meminta dia menemaninya, akhirnya Hye Won terpaksa menemani Eun Sub. Dan akhirnya di sana Hye Won berbicara kepada Eun Sub tentang perasaan kesedihannya karena cintanya tidak terbalas. Dan Hye Won meminta maaf karena belum bisa menatap Eun Sub secara langsung lagi, dan meminta waktu agar Eun Sub bisa memahaminya. Tapi akhirnya Eun Sub tiba-tiba menciumnya dan Hye Won pun bahagia karena merasa akhirnya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan lagi. Dan ada bagian lucunya di sini, di mana Hye Won itu lebih agresif untuk mengutarakan rasa cintanya kepada Eun Sub secara terang-terangan. Walaupun padahal sebenarnya Eun Sub lebih lama menyukai Hye Won. Terbukti ketika Hye Won secara jujur bilang kepada Eun Sub bahwa dia ingin tidur bersama Eun Sub. Dan karena Eun Sub sangat baik dan polos, dia sampai kaget mendengarnya dan menanyakan berulang kali apa yang Hye Won bicarakan. Dan walaupun cinta mereka semakin dekat, konflik masa lalu menyakitkan mereka pun mulai bermunculan. Dan akhirnya Hye Won tahu bahwa yang membunuh ayahnya adalah bibi yang mengurusnya, bukan ibunya. Begitu pula dengan Eun Sub yang akhirnya kita tahu bahwa Eun Sub tinggal bukan bersama ibu kandungnya, tapi ibu yang mengurus dia dari kecil ketika ia ditinggalkan oleh ibu kandungnya di gunung. Walaupun bukan keluarga kandungnya, Eun Sub sangat disayangi sekali oleh ibunya, ayahnya, bahkan adiknya. Sangat menyayangi Eun Sub dengan tulus. Hal itu membuat Hye Won iri karena keluarga Eun Sub sangat hangat, berbeda terbalik dengan keluarganya yang sangat dingin. Karena Hye Won akhirnya tahu kenyataan pahit siapa yang membunuh ayahnya, itu adalah bibinya, Hye Won akhirnya memutuskan untuk kembali ke Seoul dan memulai kehidupan lagi dan mulai juga bermain selo. Akhirnya Hye Won pun pergi meninggalkan Eun Sub. Di sini juga part yang paling sedih sih, karena Eun Sub kembali hidup sendiri lagi dan sangat merindukan Hye Won.
Bahkan dia selalu menunggu telepon dari Haewon. Bahkan Eunsup berharap Haewon datang ke toko bukunya. Walaupun Haewon tidak pernah menelpon, bahkan tidak datang ke toko bukunya Eunsup. Dan musim dingin pun berganti menjadi musim semi. Sesuai sama apa yang Haewon bilang. Ketika Eunsup bertanya sampai kapan kamu akan berada di sini, dan Haewon pun menjawab dia akan sedikit lebih lama tinggal di sini sampai musim semi datang. Setelah hari-hari yang ia jalani di Seoul, ia selalu memikirkan Eunsup. Sampai akhirnya Haewon pun memutuskan kembali ke kampung halamannya dan memberanikan diri menemui Eunsup. Tapi ketika dia datang, Eunsup bergegas pergi karena ingin memperingati hari kematian ibu kandungnya. Tapi di samping itu, Eunsup mungkin merasa takut Haewon pergi meninggalkannya lagi. Karena Haewon tidak sanggup menahan rasa rindunya kepada Eunsup, dia berlari mengejar Eunsup dan meminta agar dia diperbolehkan memeluk Eunsup walaupun sekali saja. Drama ini semakin hidup karena ada beberapa pemain pendukung yang membuat drama ini ceritanya menjadi lebih seru. Yang pertama ada Lee Jae-wook yang berperan sebagai Lee Jang-wook. Kalau kalian pernah nonton drama dia sebelumnya di Extraordinary You yang berperan sebagai Baekhyun, nah di sini karakter dia benar-benar jauh berbeda banget. Di drama dia yang sebelumnya, dia berperan sebagai cowok yang bad boy, terus populer di sekolah, banyak dikejar cewek-cewek, pokoknya sebagai orang yang dingin. Kalau di sini dia berperan jauh berbeda banget. Dia di sini berperan sebagai anak yang baik-baik, yang pintar, yang rajin. Dia juga ketua OSIS dan sekarang dia bekerja sebagai PNS. Dia juga bucin sama satu cewek karena dia udah suka sama cewek ini dari zaman dia SMA dan mereka lebih dekat lagi sekarang setelah mereka bekerja dan lulus. Pokoknya karena cerita kisah cinta mereka membuat drama ini menjadi lebih seru untuk ditonton. Lalu ada Kim Yong-dae yang berperan sebagai Oh Young-woo. Jadi dia ini merupakan teman sekolahnya dari Eunsup sama Haewon, dan dia juga berperan di drama Extraordinary You yang berperan sebagai Oh Namju kalau kalian pernah nonton dramanya. Tapi karakter dia di sini hampir sama persis. Dia sama-sama populer di sekolah, cowok yang tampan, banyak fansnya, tapi dia tetap bucin sama satu cewek. Dan cewek yang dia suka itu adalah Haewon. Yang terakhir ada Kim Hwan-hee yang berperan sebagai Im Hui. Dia merupakan adik Eunsup. Di drama ini benar-benar dibikin terhibur banget karena adanya karakter dia. Karena di sini dia merupakan anak remaja yang punya semangat tinggi, yang ceria, yang tidak patah semangat, dan dia itu benar-benar bucin sama cowok ganteng di sekolahnya, guys. Nah, pertanyaannya, drama ini recommended gak sih buat ditonton? Jadi, bagi kalian yang kurang suka dengan drama yang temponya lambat, melodrama, aku gak rekomendasiin buat kalian. Karena di drama ini dari awal bahkan sampai pertengahan episode, konfliknya ya masih datar-datar aja, masih sedikit. Bahkan perkenalan cerita dari setiap karakternya pun berjalan lama banget. Tapi buat kalian yang suka buku, novel, atau puisi, aku rekomendasiin banget drama ini. Kenapa? Karena di drama ini banyak banget menceritakan tentang hal-hal tersebut. Karena Eunsup mempunyai komunitas buku yang setiap minggunya selalu berkumpul di toko buku Eunsup, dan mereka saling menceritakan tentang buku-buku yang mereka baca. Di bagian ini juga merupakan salah satu bagian yang aku suka karena di sini terlihat sekali kehangatan yang menimbulkan rasa kekeluargaan di antara mereka. Dengan sering berkumpul, mengobrol, jadi ketika salah satu di antara mereka mengalami kesulitan, mereka akan kompak saling membantu satu sama lain. Nah, segitu dulu review dari aku. Semoga bisa membantu kalian yang kira-kira masih bingung mau nonton drama ini atau enggak. Dan jangan lupa di like videonya, jangan lupa di subscribe juga, dan jangan lupa di komen apa pendapat kalian tentang drama ini. Dan see you on my next video, bye bye.